Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Maulana Sanjaya dari kelas 7A. Saya akan menerapkan rekam hias pada bahan tekstil. Penerapan rekam hias pada bahan tekstil adalah penerapan rekam hias pada bahan tekstil dapat dilakukan dengan cara membatik, menenun, membordir, menyulam, dan melukis. Bahan tekstil dibuat dengan menjalin benang pakaian dan nungsi dengan beragam pola jalinan. Alat yang digunakan untuk membuat bahan tekstil bisa dilakukan dengan alat tenun tradisional maupun yang modern. Jenis dan sifat bahan tekstil. Kapas adalah serat alami yang paling banyak digunakan dalam pakaian yang asalnya dari biji tanaman kapas. Serat tunggalnya berstruktur datar, memiliki rongga, berbengkok, dan mirip seperti pita. Bahan kapas berkarakteristik kuat, lembut, daya serapnya baik, namun mudah berkerut dan mudah rusak oleh serangga dan jamur. Jenis dan sifat bahan tekstil berasal dari tanaman nerami. Linen menjadi serat paling mahal dan dalam industri padat karya hanya diproduksi dalam skala kecil. Terdiri dari selulosa, pektin, abu, dan jaringan kayu. Menjadikan bahan ini memberikan rasa sejuk dan segar ketika cuaca panas. Linen merupakan serat yang kuat namun elastisnya buruk sehingga mudah kusut. Ketika dicuci, seratnya menjadi halus. Selain itu, bahan ini memiliki daya serap baik, memberikan rasa sejuk ketika digunakan, kebal serangan ngengat namun mudah rusak oleh jamur dan keringat. Jenis dan sifat bahan tekstil. Serat wol berasal dari kulit domba yang sifatnya kasar dan berkerut. Jenis domba mempengaruhi variasi seratnya. Biasanya, serat wol yang lembut dan hangat cenderung memiliki sisik yang banyak di permukaannya. Tampilannya lebih kusam jika dibandingkan kadar serat wol yang lebih sedikit. Bahan wol bersifat higrokopis atau mudah menyerap kelembaban. Tampilannya berkerut dan tahan terhadap listrik statis sehingga dalam penggunaannya wol banyak diaplikasikan untuk bahan jaket, sweater, topi, dan karpet. Bahan sutra terdiri dari benang halus yang berasal dari ulat ngengat atau ulat sutra yang komposisinya berupa protein. Sutra berstruktur prisma yang dapat membiasakan cahaya dari berbagai sudut sehingga terlihat mengkilap. Bahan ini bersifat tidak licin, lembut, ringan, kuat, elastisitas sedang, mudah rusak karena paparan sinar matahari atau serangga. Sutra banyak digunakan pada kemeja, dasi, blus, gaun formal, piyama, pakaian dalam hingga pakaian untuk kalangan high mode. Sedangkan perabotan bahan ini digunakan untuk hiasan dinding. Zat pembentuk serat nilon adalah poliamida sintetis randai panjang yang terdiri dari unsur-unsur seperti karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Kemudian, gabungan tersebut dibentuk menjadi serat. Serat ini memiliki karakteristik yang tangguh, elastisitas tinggi, termoplastik, memiliki sifat kilau hingga kusam, tahan terhadap jamur dan serangga. Nilon digunakan untuk pakaian seperti stocking, celana dalam, dan jogging. Sementara aplikasi perabot dipakai untuk parasut, tali, kantung udara, dan selang. Polister. Polister terbentuk dari polimer sintetik rantai panjang terdiri dari unsur dasar karbon, oksigen, dan hidrogen yang dipolimerisasikan. Sifatnya yang termoplastik, kuat, dan tidak menyerap. Maka bahan ini digunakan untuk kemeja, jaket, dan topi. Selain itu, polister dipakai untuk perabot rumah tangga seperti furnitur berlapis, spray, selimut, dan sabuk pengaman. Jenis dan bahan pewarna tekstil. Indoco Vera, Indigo, atau Indigo Tinstoria.
merupakan tanaman perdu yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan warna biru. Bagian tanaman yang diambil adalah daun atau ranting. Jalwe atau Terminalia belisarius merupakan jenis tanaman yang dapat menghasilkan warna hijau kecoklatan. Bagian tanaman yang diambil adalah bagian kulit buahnya. Teh merupakan tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan warna coklat. Bagian yang diolah menjadi pewarna adalah daun yang telah tua. Teknik menggambar ragam hias pada pensil. 1. Perhatikan pola bentuk ragam hias akan digambar. 2. Persiapkan alat dan media gambar. 3. Tentukan ukuran pola gambar yang akan digambar atau dibuat. 4. Buatkan sketsa di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. 5. Buat bentuk yang sama atau bisa dijiplak pada bidang lain. 6. Warnai gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.